Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi atau jumpa lagi kita di video tutorial EPSIT tentang pembuatan koperasi simpan pinjam. Di episode yang lalu kita sudah membuat tabel-tabel, khususnya tabel tabel menu dan tabel pengaturan, di mana tabel tersebut akan dipergunakan untuk pembuatan tampilan awal di aplikasi tersebut. Kemudian di episode kali ini kita akan membuat form login, yang mana form login ini adalah sebagai kunci awal kita atau para pengguna untuk membuka aplikasi tersebut, dan sebagai penentu apakah pengguna itu masuk sebagai level admin atau user, atau bisa disebut multiple user. Oke, langsung saja kita mulai. Di sini sudah kita coba buka user setting ya, di data, bagian data user setting. Oke, kita buka. Sebenarnya di EPSIT ini sudah secara otomatis menyediakan pembuatan untuk form login sendiri ya, tanpa kita harus membuat tabel-tabel lagi lalu menguploadnya ke EPSIT. Kita hanya tinggal mengkonfigurasi saja atau mengedit saja data-data yang akan kita perlukan. Pada dasarnya untuk EPSIT itu menggunakan email ya, bukan username. Nah, di sini kita akan mencoba mengubah sedikit atau mengedit sedikit. Kita akan menggunakan username dan bukan menggunakan email, karena di database kita untuk anggota kita atau pengguna, kita menggunakan username dan juga menggunakan password. Oke, langsung kita kembali ke EPSIT. Kita mulai. Langkah pertama yaitu kita akan menambahkan username di option pertama ini, option 1 ya. Kemudian option kedua kita ganti dengan password. Lalu di option ketiga kita ganti dengan ID anggota atau nama saja, langsung nama. Kemudian di option yang keempat kita ganti dengan level. Jadi ketika dia masuk ini akan tampil, atau kita juga bisa sembunyikan bahwa si pengguna ini sesuai data di tabel anggota apakah sebagai admin atau user. Oke, kita save dulu. Oke, lalu kita kembali ke username dan kita akan coba mengedit ini ya, atau mengkonfigurasi agar sesuai dengan keinginan kita. Oke, kita buka di data validasi untuk username. Kita akan coba isi formulanya. Rumusnya saya tinggal paste saja karena saya sudah siapkan sebelumnya. Jadi jika username ini tidak kosong, kalau di sini diartikan, dan di dalam distro ini, pengguna ini, username itu dilihat berdasarkan tabel yang ada di anggota, yaitu kolom username. Apakah sama username yang diisi dengan data yang ada di tabel anggota, khususnya kolom username. Ini harus sama. Kemudian untuk langkah berikutnya yaitu password kosong, karena password harus kita isi. Oke, kita save. Kemudian di valid errornya
kita atur juga. If not in this row after username. Jadi setelah ada pengisian di kolom username, sesuai nggak dengan kolom usernames yang ada di tabel anggota. Jika sesuai, maka langsung menuju ke password. Tapi jika tidak sesuai, maka akan ada pesan, maaf username belum terdaftar. Berarti nama username tidak sesuai dengan nama atau nama usernames yang ada di kolom tabel anggota. Oke, jika benar atau sesuai dengan nama username dan usernames yang ada di tabel anggota cocok dan sama, maka lanjut ke pengisian kolom password. Oke, kita save. Kita save lagi. Kemudian yang option yang kedua yaitu kita akan konfigurasi untuk passwordnya. Oke, password kita isi data validasinya. Password ini harus sama dengan data yang ada di tabel anggota, yaitu kolom usernames dan kolom password. Jadi username yang ada di form login pertama harus sama dengan usernames yang ada di tabel anggota. Kemudian passwordnya akan disesuaikan dengan usernames yang sudah kita isi di kolom username, itu harus sama. Jadi ketika kita memasukkan username pada form login, maka dia otomatis akan mencari password. Kita memasukkan username, kemudian dia akan menyamakan usernames yang ada di tabel anggota dan akan mencari passwordnya. Nah, jadi demikian cara kerjanya. Oke, kita save. Kemudian untuk valid errornya kita belum buat. Jadi kalau password itu tidak sesuai, maka maaf, password yang Anda masukkan salah. Oke, maaf, password yang Anda masukkan salah. Oke, kita save. Kemudian untuk konfigurasi nama, oh ya, untuk password ini kita ganti dulu menjadi teks di sini, karena kita menggunakan teks basicnya. Lalu untuk konfigurasi nama ini kita bisa sembunyikan atau kita juga bisa tampilkan, tapi untuk sementara kita tampilkan. Kemudian untuk formulanya, untuk nama itu coba cari di tabel anggota usernames nama. Jadi ketika kolom username yang ada di form login ini diisi, itu harus dicocokkan dulu ke kolom usernames yang ada di tabel anggota. Kolom usernames yang ada di tabel anggota, kemudian cari namanya. Nah, jika username yang ada di form login diisi katakan Herman23, maka namanya Suherman. Jadi kerjanya begitu. Oke, kita save. Kemudian untuk level kita juga tampilkan dulu. Kemudian untuk formulanya
Ini sama proses kerjanya, dan ini hanya kita ganti di sini. Kalau tadi untuk nama adalah nama, untuk level kita ganti dengan level. Jadi dia akan mencari levelnya apa. Ini kita ganti teks. Untuk nama juga teks. Kemudian untuk username, ini kita di update-nya kita reset on edit sudah. Kemudian di passwordnya juga kita buat reset on edit. Jadi ketika sudah diisi dan sudah berhasil masuk ke aplikasi, maka ketika keluar dia akan kosong lagi karena sudah di reset. Oke, lalu kita save. Oke, sudah. Untuk username, coba kita atur di sini untuk show-nya ya. Kita atur, kita bikin formulanya. Tapi sebelumnya kita akan membuat action, di mana action ini berfungsi. Jadi ketika kita mengklik menu, list menu yang ada di sini, katakan simpanan, maka akan menuju ke view simpanan. Pinjaman juga begitu, akan menuju ke view pinjaman. Oke, kita akan membuat sebelumnya. Kita buat action. Kita beri nama go sebagai syarat. Kemudian untuk tabelnya kita table menu. Kemudian untuk perintahnya yaitu go to another view, pergi ke another view dengan dalam aplikasi ini. Oke, kemudian untuk targetnya, formulanya adalah formulanya yaitu, ini ada sedikit kesalahan karena di database-nya saya membuat setup, saya ganti pengaturan di sini, makanya setup ini harus kita ganti dulu menjadi pengaturan. Di setup kita ganti pengaturan. Kemudian ini pengaturan. Oke, benar. Kemudian kita save. Oke, kemudian selanjutnya kita balik ke view atau UX ya. Kita cari menu di sini, di view menu. Lalu kita ubah di sini untuk behaviornya. Kita row selectednya kita pilih go, yang sudah action yang sudah kita buat. Lalu kita save. Oke, apakah sudah sesuai? Jadi ketika kita pilih simpanan, maka yang akan muncul adalah
tampilan simpanan. Ini ketika yang kita klik pinjaman, maka tampilannya pinjaman. Coba kita klik. Oke, sudah muncul, sudah benar berarti actionnya. Kemudian balik lagi menu ke pinjaman, kita klik karena pinjaman masih kosong ya, kosong. Kemudian selanjutnya setoran. Oke, sudah benar. Lalu laba. Oke. Kemudian pelunasan juga sesuai. Kemudian untuk setting ini kita masih kita belum rubah ya. Setting ini adalah nama dari form login yang sudah ada di AppSheet itu sendiri. Jadi ketika kita klik setting, maka yang muncul adalah form login itu sendiri. Oke, karena form login sudah kita buat aturannya, maka kita hanya tinggal isi sesuai dengan aturan yang sudah kita buat di tabel anggota, yaitu usernames dan password. Oke, kita coba konfigurasi form login yang sudah kita buat. Kemudian, nah, jadi ketika username sudah kita isi dan kita enter, maka muncul di sini nama dan levelnya. Jadi ketika kalau kita hapus di sini, kita hapus, dia akan hilang. Jadi ketika kita klik nama username di sini, maka akan muncul keterangan nama dan levelnya sesuai konfigurasi yang sudah kita buat di form login yang ada di AppSheet. Username, password, nama dan level. Nama dan levelnya sesuai. Jadi dia akan Imam 74 ini kita coba cek di datanya, database-nya apakah sesuai Imam 74. Namanya adalah Imam Mujiono dan levelnya adalah super admin. Oke, kita cek namanya Imam Mujiono, levelnya super admin. Kita coba nama yang lain, katakan di sini Suherman, Herman 23 dan Hardi 23. Kita coba Herman 23, kita klik. Oke, Suherman admin. Kita cek Suherman dan levelnya admin, benar. Kemudian untuk Hardi, satu lagi username Hardi 23, kita enter, maka munculnya adalah namanya Hardi Purnomo dan levelnya adalah user. Kita cek namanya adalah Hardi Purnomo dan levelnya adalah user, benar ya. Oke, lalu kita akan coba isi username yang tidak ada di tabel anggota. Katakan Joko, kita enter, maka ini adalah error ya, karena data Joko tidak ada. Maaf, username belum terdaftar untuk pesan errornya. Oke, kita lanjut. Kita coba dengan passwordnya, apakah formulanya yang sudah kita buat benar. Kita enter, oke, benar. Jadi ketika ada kita isi passwordnya dengan satu password yang salah, katakan ini, kita enter, maka akan ada pesan error, maaf, password yang Anda masukkan salah. Tapi jika passwordnya benar, kita lihat passwordnya 123456. Oke, sudah benar, kita enter, maka benar, tidak ada pesan errornya. Kita coba klik next, save karena kita belum ubah. Coba tombol-tombolnya gak masuk. Kemudian di sini di settingnya kita belum ubah namanya
namanya setting ya, kita coba ubah untuk nama-nama setting ini. Nah, ketika kita klik kembali tampilan setting, karena kita sudah mengatur view-nya menjadi reset on edit, maka dia akan kosong kembali, akan kosong, dan kita bisa isi dengan username atau password yang lainnya. Oke, sementara itu jadi aturan untuk username atau formula untuk username dan password sudah benar. Sekarang kita tinggal atur untuk tampilan tombol-tombol ini ya, untuk next-nya ya. Oke, kemudian kita akan masuk ke pengaturan, lalu di localization kita cari di sini table save, kolom save maksud saya. Save, kita akan membuat formula. Save ini kita akan ganti menjadi masuk atau login lah, atau in. Formulanya, jika kolom username yang ada di form login ini tidak kosong, maka ini statusnya adalah keluar. Dan jika username-nya itu adalah kosong, tidak terisi, maka save ini menjadi masuk. Oke, kita coba simpan dulu, save. Kemudian untuk cancelnya juga sama, kita ganti di sini. Formula untuk cancel, di form login ya, setting ini artinya form login ya. Jika username-nya itu kosong, ya maka kosong, tidak ada isian cancel. Tapi jika isian untuk username ini tidak kosong, maka tombol cancel tidak ada atau dikosongkan. Tapi jika username ini tidak terisi atau kosong, is blank, maka dia akan muncul tombol cancelnya. Jadi ketika tombol cancelnya akan hilang apabila kolom username di form login itu is not blank, tidak terisi, tapi dia akan muncul apabila kolom username itu kosong. Oke, kita save. Oke, kita lanjutkan. Kita sudah membuat dan mengganti tombol save dan cancel. Kemudian kita juga akan mengganti untuk tampilan view ini. Setting ini akan kita ganti menjadi masuk apabila kondisinya belum masuk, dan akan berubah menjadi keluar apabila kondisi si pengguna aplikasi sudah masuk ke dalam aplikasi. Oke, kita coba ubah atau kita buat. Pertama kita buka data, kemudian kita masuk ke dalam table menu, lalu di sini kita tambahkan virtual column. Kita beri nama label. Oke, benar. Jadi jika username pada form login itu keadaannya adalah kosong, maka keterangannya masuk. Tapi jika terisi, maka keterangannya adalah keluar. Oke, kita save. Kemudian untuk label ini kita jadikan juga sebagai label. Kita save.
Oke, kita lihat apakah sudah berhasil berubah. Oke, sudah berhasil berubah. Yang tadinya settings sekarang berubah menjadi masuk. Kita coba klik, kita coba masuk. Oke, sudah benar nih, dan si pengguna sudah masuk ke dalam aplikasi, dan ini otomatis akan berubah menjadi kata keluar. Oke, kita coba klik. Nah, seperti ini. Ini karena untuk tombol keluarnya kita belum buat, maka terlebih dahulu kita akan membuat tombol untuk keluar. Kita buka di user setting, kemudian kita tambahkan selain username, password, nama, dan level, kita tambahkan juga button untuk keluarnya ya. Ini kita ganti menjadi keluar. So, kemudian kategorinya kita bikin section header, lalu kontennya kita isi dengan silahkan klik tombol keluar. Oke, kita save. Oke, coba kita tes. Ini karena belum keluar tadi ya, kita sudah masuk. Coba kita ulangi. Oke, kita coba klik keluar. Sudah benar ada tombol keluar, kita klik coba. Oke, belum berfungsi dengan baik. Coba kita cek dulu. Tapi yang jelas untuk tombol keluar sudah selesai, dan kita sudah bikin atau kita sudah buat actionnya untuk keluar di form login. Oke, kita lanjutkan kepada perubahan kata setting atau tombol setting atau action setting yang ada di sini, supaya berubah menjadi seperti yang view di sini ya. Jadi ketika kondisi orang itu atau pengguna itu belum keadaan masuk, maka di sini masuk keterangannya. Tapi ketika kondisinya sudah masuk ke dalam aplikasi, maka di sini akan berganti menjadi keluar. Oke, kita buat lagi. Sekali lagi, untuk tombol keluar tadi kita akan memperbaiki setelah pembuatan di navigasi yang settings ini ya. Oke, kita lanjut. Kita akan buka di view, lalu kita setting, klik setting ini, kemudian kita atur display name-nya. Oke. Apakah benar formula yang kita isi? Jika level pada kolom form login itu tidak kosong, maka keterangannya adalah keluar. Tapi jika level ini kosong yang ada di form login, maka keterangannya masuk. Oke, kita coba save. Kita lihat apakah berubah. Kita coba tes atau lihat. Oke, sudah berubah. Ini berarti dalam kondisi pengguna belum masuk melalui form login. Kita coba klik, kita coba atur.
Oke, sudah benar. Kita coba lihat di sini. Sudah keluar karena dia kondisi sudah masuk, maka ini berubah menjadi keluar. Kalau kita klik, maka form login ini atau action login ini akan muncul keluar. Coba kita klik keluar, apakah sudah berfungsi belum? Nah, untuk sementara kita akan rubah di sini ya untuk menghilangkan atau menyembunyikan tombol username ini ketika kita mengklik keluar. Ini kan karena masih terlihat ya username dan password kolom ini, kita akan sembunyikan apabila keadaannya sudah masuk. Oke, kita coba masuk ke dalam user setting ya di data, kemudian kita pilih user setting. Oke, kita masuk ke bagian username. Nah, di show ini kita akan coba edit atau kita konfigurasi dengan formula. Oke, formulanya sudah kita input. Jadi username ini akan tampil apabila kolom username yang di form login ini itu kosong. Namun apabila dia terisi maka tidak akan tampil. Intinya seperti itu. Oke, kita save. Kemudian untuk kolom passwordnya kita buat formulanya. Oke, kita save. Kita coba. Oke, sudah tidak muncul. Ya, sudah benar. Oke, apakah coba kita ya dari view-nya kita coba. Nah, ini untuk silakan klik tombol keluar ini masih terlihat ya pada saat form login ini muncul. Coba akan kita hilangkan ya melalui pengaturan yang ada di user setting. Kita buka kolom keluar. Oke, di show-nya kita akan edit atau kita atur. Jadi kolom keluar atau keterangan keluar ini akan tampil apabila kolom username yang ada di form login itu kondisinya tidak kosong. Oke, kita save. Kita save lagi. Sudah tidak terlihat ya. Coba kita coba lagi. Coba masuk. Oke, sudah benar. Coba kita keluar. Silakan klik tombol keluar. Untuk kolom username dan password juga sudah hilang atau sudah tidak terlihat. Kita hanya terlihat tombol keluar saja. Kita klik. Oke, aplikasi secara otomatis keluar dari aplikasi. Dan semua kondisi ini menjadi masuk. Kemudian kondisi navigasi juga menjadi masuk. Ketika ini kita klik masuk, maka
ini berubah menjadi keluar, dan di navigasi juga berubah menjadi keluar. Kita klik keluar. Oke, kita coba yang di navigasi. Kemudian password. Dikarenakan di apps ini tidak ada seperti form login yang lain, dalam artian ketika seseorang mengisi kolom password dengan password yang ini tidak bisa dirubah menjadi kata sandi atau kode-kode seperti bintang atau apa. Ini masih murni. Untuk mengatasi hal ini, karena di AppSheet belum menyediakan fitur tersebut, maka kita akan membuat aturannya. Jadi pada saat kolom password itu kita isi, agar orang lain tidak bisa melihat, kita atur saja dia hilang kolom passwordnya agar tidak terlihat seperti ini. Oke, ketika kita enter maka yang terlihat hanya password, username saja. Dan itu juga sudah kita buat aturannya di sini, user setting ini. Kita lihat di kolom passwordnya, password. Jadi di bagian show ini tadi intinya sama, keterangannya adalah jadi ketika password ini akan tampil apabila kolom username ini tidak kosong. Jadi apabila kolom username ini kosong maka dia akan disembunyikan. Tapi ketika password ini sudah sesuai dengan apa yang dicari di tabel anggota berdasarkan usernames, maka secara otomatis kolom password tersebut disembunyikan. Demikian, kita save. Oke. Untuk selanjutnya kita akan menyembunyikan kolom nama dan kolom level, karena ini sudah berfungsi dengan benar ya. Oke, kita sembunyikan untuk nama dan levelnya. Kita hidden, kita sembunyikan. Lalu untuk level juga kita hidden. Oke, kita save. Oke, sudah berfungsi dan tampilannya menjadi lebih sedikit daripada yang pertama tadi. Sudah tidak muncul lagi yang namanya kolom nama dan level. Oke, sekarang kita akan coba membuat tampilan ini lebih menarik dengan menambahkan heading atau tampilan gambar di atas form login ini. Kita buka di option heading, kemudian kita show, lalu tipenya juga show, kemudian kategorinya image, lalu untuk kontennya ini kita akan isi dengan link address dari sebuah gambar yang ada di internet. Coba kita akan cari di Pixabay ya. Di situs Pixabay penyedia gambar free. Pixabay, oke. Oke, sudah tampil. Kita coba cari gambar yang sesuai atau yang kita butuhkan. Jadi tidak semua gambar itu bisa ditampilkan ya.
Oke, sudah tampil gambarnya. Kemudian selanjutnya kita akan membuat slice ya untuk menu. Jadi karena form loginnya sudah selesai kita buat, kita coba lagi. Jadi ketika kita klik enter, maka passwordnya otomatis tersembunyi. Kita klik masuk. Nah, jadi untuk tampilannya ini kita atur di pengaturan. Untuk tampilan background hitam ini atau putih ini kita bisa tentukan dari sini ya. Ini untuk putih, ini untuk hitam. Kemudian untuk logo juga kita bisa ganti di sini. Kita bisa cari di yang disediakan oleh website itu sendiri, atau kita juga bisa custom dengan mengklik custom ya, atau memilih aplikasi yang atau logo yang kita punya sendiri. Kemudian untuk launch image juga kita bisa atur, katakan ini. Lalu untuk background juga nanti kita bisa atur. Lalu untuk selanjutnya yaitu membuat star atau star view-nya ya. Jadi pada saat aplikasi itu berjalan atau terbuka, maka yang akan muncul adalah untuk awal adalah kita atur di starting view-nya adalah dengan di kolom menu ini ya. Oke, kita save sudah. Kemudian kita akan membuat slice, di mana slice ini berfungsi untuk mengatur sesuai yang ada di dalam tabel pengaturan. Dan juga yang ada di dalam tabel menu yang saya bilang kemarin akan saling berhubungan antara tabel menu dengan tabel pengaturan. Oke, kita coba buat slice-nya. Kita masuk ke data, kemudian kita buat di view, kita tambahkan view baru atau UX baru dengan nama beranda. Kita beri nama beranda atau home ya. Lalu kita buat di sini tabelnya adalah menu. Lalu kita gunakan data slice. Kita buat baru data slice-nya. Lalu kita untuk raw filternya atau kita custom. Lalu formulanya yaitu UX sama dengan setting. Jadi kondisinya seperti itu. Kita save. Kemudian untuk settingan ini kita read only. Oke, benar. Kita save. Selanjutnya kita ubah lagi di sini untuk starting view-nya. Starting view-nya kita ubah menjadi beranda. Lalu untuk view-nya, untuk menu ini kita ubah di sini menjadi beranda. Oh, ini belum diberi nama ya, new slice. Coba kita lihat di data menu, kita ubah dulu namanya di sini jadi beranda. Oke,
kita save. Oke, kita ke view. Untuk menu kita sudah ganti dengan slice beranda ya. Ini. Jadi ini menu ini kita sembunyikan. Kita ganti dengan beranda. Atau ini home, kita ganti dulu. Maaf ada sedikit ini tetap menu. Lalu ini kita hide, kita referensikan. Untuk beranda sendiri kita ganti displaynya menjadi home. Galeri. Lalu kita buat small, kemudian displaynya home. Oke, lalu kita save. Jadi tampilan yang pertama itu adalah form login ya. Ketika kita klik, kita masuk. Oh, ini belum dirubah untuk actionnya beranda ini. Kita coba di behaviornya, kita ganti dengan go. Oke, kita save. Oke, jadi kenapa saya membuat slice atau beranda dengan slice di sini, di data slice di menu ini atau di filter new slice beranda, itu tujuannya adalah untuk apabila pengguna itu belum masuk ke dalam aplikasi dan belum melalui form login, maka inilah yang akan muncul tampilan menunya. Tapi ketika si pengguna itu sudah masuk melalui form login, maka tampilan menu itulah yang akan ditampilkan secara lengkap. Coba kita coba. Masuk. Nah, tampilan menu sesuai dengan yang ada atau yang sudah kita atur dalam table menu dan table pengaturan yang ada di sini. Lalu kita klik keluar. Hanya form login, tampilan form login saja yang muncul. Jadi di filter atau di table ini kita buat slice itu tujuannya apabila si pengguna itu belum masuk, maka yang tampil ini di grup ini adalah setting saja atau user form login saja. Tapi ketika sudah masuk, maka grupnya akan tampil semua, itu home atau submenu nanti akan tampil. Jadi ketika form login itu masih kosong dan belum masuk ke aplikasi, maka semua pengguna yang akan ditampilkan adalah setting saja atau form login saja. Oke, kita lanjutkan dan kita akan membuat slice atau filter untuk anggota ya. Jadi nanti di sini akan ada 4 tombol navigasi, beranda, anggota, grafik, dan satu lagi adalah user atau profile dari seorang atau pengguna itu sendiri. Oke, kita buat untuk anggota. Buat tampilnya dulu, views, kita tambahkan di table anggota. Primary. New view-nya adalah bisa profile atau juga saya atau my account juga bisa.
suka-suka saja ya. My profile, atau saya dari singkat. Oke, kita gunakan tabel anggota yang sudah kita filter atau kita slice. Kita beri nama di sini, slice-nya adalah user. Lalu untuk row filternya kita custom. Ada sedikit, oke, formulanya kita sudah input, ada sedikit kesalahan di setup. Nah, ini kita ganti pengaturan atau tabel pengaturan. Lalu slice by user ini di tabel pengaturan itu tidak ada ya, adanya slice saja. Slice. Oke. Kita coba cek. Oke, betul. Cari kolom level yang ada dalam pengaturan itu harus sama dengan kolom level yang ada di dalam tabel anggota. Termasuk slice-nya juga dilihat, dan juga username-nya juga dilihat. Apakah sama dengan data yang ada di dalam tabel anggota. Oke, kita save. Kemudian untuk ini update saja, tidak usah kita beri yang lainnya. Baru kita save. Kemudian kita atur view-nya, anggota atau saya ini, itu kita menggunakan card. User, terus kita atur di first posisinya, first, oke. Lalu untuk layoutnya kita buat list. Kemudian ini adalah foto dengan bentuk bulat. Lalu di sini kita beri nama, kemudian ini adalah kita ganti dengan mobile number. Oke, lalu ini kita hanya isi dua, yaitu edit, kemudian go to detail. Yang terakhir kita kosongkan, none. Lalu untuk displaynya kita coba ganti dengan logo atau icon ini ya. Oke, kita save. Oke, kita akan lihat tampilannya. Kita harus masuk terlebih dahulu karena sudah dibuat form loginnya. Masuk. Kita lihat di sini saya, oke, betul. Lalu kita coba edit. Ya, tampilan editnya juga, form editnya muncul.
Nanti kita akan atur apa saja yang akan kita tampilkan dalam form edit ini, apa saja yang bisa diedit nantinya. Oke, tampilannya sudah muncul akan seperti ini, dan kita akan mengatur dan memilih apa saja yang akan kita tampilkan dalam form edit, karena tidak semua kolom yang bisa diedit oleh pengguna itu sendiri. Oke, kita coba lihat di view-nya, lalu kita cari untuk apa namanya, pelunasan user tadi ya. Kita buat user form di slice ini kan, ya slice. Kemudian untuk tampilannya kita atur di sini side by side. Lalu untuk kolomnya apa saja? Yang pertama jelas kolom nama. Saya rasa username, karena nama juga tidak usah kita berikan akses untuk mengeditnya. Kemudian password, lalu kita tambah yang ketiga, yaitu kolom mobile number atau nomor handphone. Kita tambah lagi alamat yang bisa diedit oleh si pengguna itu sendiri. Kita tambah lagi fotonya. Oke, saya rasa cukup. Jadi hanya ada 5 kolom yang bisa diedit oleh si pengguna itu sendiri. Oke, kita save. Kita coba lihat apakah sudah benar tampilan yang kita inginkan. Jadi setelah form login ini dibuat, maka setiap kali kita merefresh atau menyimpan data, maka tampilan dari aplikasi ini harus melalui form login terlebih dahulu agar bisa masuk. Oke, kita lihat sudah edit username, password, mobile number, alamat, foto. Jadi hanya data ini saja yang bisa diedit nantinya oleh si pengguna aplikasi. Oke. Sudah cukup. Kemudian kita akan menghilangkan atau menyembunyikan navigasi-navigasi atau keempat navigasi ini, seperti saya, beranda, anggota, dan grafik. Kita akan sembunyikan dengan aturan. Jadi apabila si pengguna ini dalam keadaan masuk, kalau dalam keadaan masuk aplikasi, di sini adalah tombolnya keluar. Juga di dalam menu juga di sini tombolnya keluar. Ini akan tampil. Tetapi jika kondisinya si pengguna itu dalam keadaan keluar atau belum melakukan login, maka tombol-tombol navigasi ini akan hilang atau tersembunyi. Yang muncul hanyalah tombol beranda itu sendiri. Oke, kita coba. Kita masuk ke dalam view. Yang pertama adalah view profile atau saya. Di sini kita atur show if, tampil apabila. Kita klik, kita atur formulanya di sini. Oke, formulanya yaitu dia akan tampil apabila kolom username dalam form login itu keadaannya tidak kosong, dan jika keadaannya sesuai dengan kolom username yang ada di form login, atau levelnya juga terisi. Oke, kita save.
kondisinya dalam keadaan tidak tampil atau dalam keadaan keluar, maka kondisinya tidak terlihat. Ini sudah tidak terlihat ya. Kemudian yang kedua yaitu anggota. Kita buat juga tampilan show if-nya. Ini sama, kita hanya tinggal paste saja dari. Jadi keadaannya apabila tombol atau kolom atau form login itu username, password, dan level yang terisi, itu berarti kondisi dalam keadaan masuk, maka itu akan ditampilkan. Tapi jika kondisinya kolom username, password, dan level itu kosong atau is blank, itu dia akan disembunyikan. Kita save. Lalu untuk grafik sama, display, paste. Apakah benar? Oke, benar, save. Lalu untuk beranda kita coba. Apakah benar? Oke, save. Kita save semuanya. Kita lihat hasilnya. Apakah berjalan dengan baik? No items ya, karena menu tadi sudah kita sembunyikan ya. Kita beranda ini kita sembunyikan. Kita coba kembalikan. Ya, kita hilang atau kita hapus. Jadi hanya 3 napi saja yang akan disembunyikan. Oke, yang tampil hanya ini saja ketika dalam keadaan belum login. Kita coba login, kita coba masuk. Kemudian kalau sudah masuk, maka ketiga tombol navigasi itu juga akan muncul. Saya, anggota, dan grafik itu muncul. Oke, kemudian yang selanjutnya kita akan coba melihat di anggota apabila kondisinya levelnya berbeda-beda orang yang akan masuk. Kita coba di sini karena ini levelnya adalah super admin, kita coba akan masuk dengan tampilan atau pengguna yang lain. Ini tadi penggunanya adalah saya ini adalah atau profil ini menerangkan siapa pengguna yang sedang masuk saat itu atau saat ini, yaitu Imam Juno. Coba kita coba yang lain, apakah juga benar profil saya tersebut sesuai dengan pengguna saat itu yang menggunakan. Kedua adalah Hardy 23 untuk password. Kita coba masuk, apakah profil saya ini sesuai dengan nama yang masuk atau yang sedang ya betul, Hardy Purnomo. Oke, sudah betul. Kemudian kita coba yang lain. Kita keluar dulu. Jadi setiap kita ingin melihat hasil data yang sudah kita ubah, kita harus melalui form login terus menerus karena kita sudah buat aturannya atau slice-nya. Ini Herman. Oke, lalu kita buat masuk. Apakah betul di profil saya juga berisi dengan data yang sama? Oke, betul, Suherman. Jadi setiap pengguna bisa mengedit datanya dia sendiri dengan catatan kita sudah memfilter kolom mana saja yang bisa diedit. Username bisa, password bisa,
nomor handphone, alamat, dan foto. Tapi seperti yang lain, seperti level apa, itu tidak bisa. Oke, kemudian kita akan membuat selanjutnya table-table atau memasukkan table-table baru, tapi kita akan membuat di episode yang akan datang. Dan untuk kali ini, di episode pembuatan form login dan beserta aturannya itu sudah selesai, dan saya rasa untuk episode kali ini saya cukupkan sampai di sini. Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.